Kita mulai untuk materi DCS atau Distributed Control System. Kita sudah belajar tentang dasar sistem kontrol proses yang ada di industri. Yang kedua, kita sudah membahas tentang perkembangan kontrol proses yang ada di industri. Pada saat ini kita akan membahas tentang DCS, ya. Nah, sistem produksi itu perlu memenuhi tuntutan konsumen berkaitan dengan kualitas produk. Ini sebagai pendahuluan. Nah, untuk itu maka untuk menjamin kualitas produk diperlukan standarisasi. Siapa yang menetapkan standar? Bisa pemerintah, bisa asosiasi maupun organisasi yang berkaitan. Nah, kenapa butuh standar? Karena untuk memenuhi tuntutan konsumen. Apa tuntutan konsumen? Yang pertama, cepat dan tepat. Apa yang cepat dan tepat? Yaitu kualitas produk, jumlahnya, sehingga nanti konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem kontrol yang baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi tadi kita sudah bahas. Sistem kontrol juga mengalami perkembangan. Demikian juga tuntutan masalah keselamatan kerja dan lingkungan. Industri sekarang itu dituntut untuk mampu melakukan proses dengan memperhatikan K3. Yang kedua harus memperhatikan A3. Ini kemarin sudah kita bahas. K3 berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. A3 itu berkaitan dengan persyaratan dari IEEE dan IEC, yaitu tentang pekerjaan di bidang elektrikal harus yang pertama andal, yang kedua aman, yang ketiga akrab lingkungan. Sehingga nanti bisa bekerja secara selamat dan sehat. Nah, untuk itu membutuhkan teknologi kontrol yang up to date, ya. Nah, kalau kita lihat tren teknologi kontrol tadi sudah kita bahas di awal. Jadi sistem kontrol untuk DCS kita mulai pada tahun 75, yaitu semenjak ditemukannya sistem kontrol terdistribusi yang dikembangkan oleh Honeywell. Honeywell adalah perusahaan Amerika. Pada awal perkembangannya, sistem kontrol itu berbasis pada microprosesor, yaitu teknologi berbasis pada prosesor yang ukurannya sangat kecil. Dalam satu buah chip microprosesor itu bisa terdapat jutaan transistor. Nah, perkembangan ini terus meningkat tahun 90, tahun 2000, sehingga nanti ditambahkan dengan menggunakan teknologi Unix. Unix itu adalah teknologi sistem operasi komputer. Karena DCS itu sejatinya adalah software. Walaupun di sana nanti ada hardware, tetapi nanti lebih banyak nanti di sini adalah masalah softwarenya. Karena kalau masalah hardware itu standar, semua sama. Yang membedakan itu adalah nanti hardware softwarenya. Nah, pada awalnya tahun 2000-an, tahun 90 sampai 2000-an itu dikembangkan dengan sistem operasi Unix. Pak Yusuf, Pak Adiansa sama Pak Agung kenal enggak dengan sistem operasi Unix, Pak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah dengar ya? sih, Pak, tapi Iya, pernah dengar, Pak, tapi lupa. Ya, pernah dengar tapi lupa ya. Ini adalah sistem operasi. Ini sistem operasi, Pak. Seperti Windows. Tapi ini Linux yang itu, banyak ya? digunakan. Ya, basisnya Linux itu varian dari Unix. Kalau Unix itu berbayar, sehingga pencipta Linux ya, Linux itu terinspirasi dengan sistem operasi Unix,
bagaimana dia menciptakan sistem operasi yang open source sehingga muncullah Linux. Linux itu diinspirasi dari Unix. Nah, Unix yang pakai siapa? Perusahaan. Kenapa kok pakai Unix? Karena jarang yang pakai masyarakat umum. Karena bayar license. Bayarnya juga tidak murah. Sehingga karena orang jarang pakai, maka kalau pakai Unix aman. Aman dari para hacker. Aman dari gangguan. Dibanding kalau kita pakai Windows. Nah, permasalahannya Unix itu karena pemakainya nggak banyak, orang akan kesulitan belajar Unix. Sehingga pada tahun 2000-an, teknologi DCS mulai dikembangkan berbasis Windows. Bisa difahami Pak ya? Sekarang ya pakainya Windows Pak ya, di PTBA pakai Windows atau pakai Unix Pak? Pakai Windows, Pak. Pakainya Windows. Kenapa pakai Windows? Karena masyarakat dunia itu lebih familiar dengan Windows. Walaupun Windows itu membayar. Nah, tren mulai tahun 2015 ke atas itu trennya adalah open network. Apa yang dimaksud dengan open network? Jadi nanti dia akan lintas platform. Seperti teknologi web. Web itu bisa diakses menggunakan lintas platform. Bisa diakses melalui Windows, bisa diakses melalui Android, bisa diakses melalui iOS, bisa diakses melalui Linux, bisa diakses melalui Unix maupun sistem operasi yang lain, termasuk Firefox dan lain sebagainya. Nah, arahnya nanti ke sana. Bisa difahami, Pak ya? Iya, Pak. Nah, sekarang permasalahannya itu kalau berkaitan dengan sistem kontrol, tuntutannya itu adalah masalah integrasi. Kalau zaman dulu yang namanya sistem kontrol, datanya kan hanya milik orang kontrol aja. Yang tahu data siapa ya? Orang kontrol. Sekarang itu tuntutannya data itu di-share. Orang keuangan pingin tahu, orang ini pingin tahu gitu ya. Sehingga datanya perlu diintegrasikan. Nah, kalau di sistem real ya, data yang ada di plan itu tantangannya gimana caranya data itu bisa di-share ke sini. Selama ini kan datanya kan eksklusif. Kalaupun di-share itu datanya sudah diolah sama orang produksi, orang kontrol. Yang di-share itu kan hanya reportnya saja. Sehingga kejadian benernya seperti apa nggak ngerti. Nah sekarang tantangannya era terbuka. Era terbuka itu nanti ya open arsitektur. Sehingga nanti apa? Data itu bisa langsung dihubungkan kemana? Ke mobile phone, ke email, ke data, ya, ke tablet dan lain sebagainya. Termasuk ke web. Termasuk nanti ke client station. Termasuk nanti ke database dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan ke depan, ya. Nah, kita bicara tentang sistem kontrol proses berbasis DCS, ya. Ini kita awali tahun 75 tadi sudah. Yang menemukan siapa itu adalah Honeywell pertama kali. Produk pertama namanya TDS 2000. Nah, ini merupakan pengembangan dari DDC. Bedanya apa antara DCS dan DDC? DDC sifatnya sentral, terpusat. Kalau DCS sifatnya terdistribusi, otonomi. Nah, yang terdistribusi apanya? Yang pertama, secara geografis plannya memang tersebar. Contoh kalau di Pertamina, sumur-sumurnya itu ya tersebar. Jaraknya berapa? Kadang bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sehingga nanti untuk komunikasi kalau pakai manual repot. Sehingga perlu sebuah sistem yang mengintegrasikan. PTBA ya, mungkin tambang di sana juga terpisah-pisah ya, tambangnya di sana, unit pengoresannya di sini, pengirimannya di sana.
Ini kalau tidak diintegrasikan nanti akan ada masalah. Yang kedua adalah resiko kegagalan. Kalau terpusat, kalau ada kegagalan satu nanti akan menyebabkan kegagalan yang lain. Nah, dengan dipisah ini nanti akan, kalau ada kegagalan itu nanti bisa diisolir. Yang ketiga adalah fungsional. Ya. Sehingga nanti masing-masing lokal kontrol itu fungsinya bisa bertindak secara otonom. Ini sudah jam 11, mau break dulu atau gimana, Mbak Luki? Oke, baik Bapak. Berhubung sekarang sudah pukul 11 dan ini hari Jumat, mungkin Bapak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Silakan untuk persiapan dan sholat Jumat terlebih dahulu. Nanti kita bertemu lagi pada pukul 1 siang. Dan untuk Pak Yusuf, selamat beristirahat dan makan siang, Pak Yusuf. Nanti bertemu lagi pada jam 3, begitu nggih? Pak Adi dan Pak Agung, Pak Ali, Pak Yusuf juga. Oke, siap. Nanti dengan yang sama, saya izin untuk end meeting ya Bapak.